Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinanda Alhadi. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video tutorial tentang menggunakan dataset yang ada pada RapidMiner. Untuk video tutorialnya silahkan simak berikut. Membuat dataset pada RapidMiner, yang pertama-tama kita membuat dulu dari Excel beberapa file yang sudah saya siapkan. Yang pertama ini tes UTS 2, lalu A1 dan A2. Itu merupakan 3 dataset yang akan kita masukkan ke dalam RapidMiner. Untuk yang tes UTS sengaja kita kosongkan seperti ini ya. Nah, ini kenapa kita kosongkan, agar nanti pada saat kita masukkan ke dalam RapidMiner dia terdapat missing value, yang mana nanti kita akan ubah juga missing value tersebut agar tidak terjadi missing value. Untuk yang A1-nya kita buat 0 missing value, dan yang A2-nya juga kita buat 0 missing value. Berikutnya kita masuk ke dalam aplikasi RapidMiner. Ini merupakan blank presentasi yang kosong. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik di bagian file, lalu new process. Setelah itu kita klik di bagian blank process. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu untuk memasukkan datanya, kita masuk ke bagian view, kemudian show panel, lalu kita klik di bagian repository. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau kurang jelas saya naikkan ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Lalu ini ada bagian import data. Ini merupakan tempat di mana kita untuk mengimport data yang ada di dalam Excel yang telah kita buat tadi. Untuk memindahkannya ke RapidMiner itu lewat import data sini. Jadi kita klik aja di bagian import data. Nah, kemudian kita klik di My Computer. Setelah itu kita masuk ke tempat penyimpanan yang telah kita buat tadi. Tadi saya menyimpan di local disk C, kemudian filenya di sini. Yang pertama kita akan membuat file A1. Kita klik, setelah itu next. Nah, tampilannya seperti ini ya, A1. A1 sudah seperti ini. Sheet 1 ini maksudnya adalah pada saat kita buat di Microsoft Excel-nya, dia merupakan bagian dari sheet 1. Dan select all ini maksudnya seluruh bagiannya itu dimasukkan ke dalam RapidMiner, dan define head row ini di sini letaknya define head row di nomor ini ya. Kemudian kita next. Nah, ini merupakan tampilan data yang telah masuk ke dalam RapidMiner. No problem ya, langsung next aja. Kemudian kita untuk menyimpannya di local repository, kita klik dulu di local repository. Kemudian untuk namanya kita buat A1, lalu finish. Nah, seperti ini tampilannya kawan-kawan. Kemudian kita cek di bagian statistiknya. Oke, statistiknya aman.
0 missing value, berarti datanya tidak ada terdapat missing. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke desain. Setelah itu kita ke view lagi, show panel. Kita cari di bagian operator. Sorry, tadi bukan di bagian operator, tapi masih di bagian repository. Nah, repository di A1 ini tadi datanya. Kemudian kita drag naik ke atas. Nah, seperti ini ya. Datanya keluar, retrieve A1. Setelah itu kita klik di bagian retrieve A1 ini, kemudian kita klik di bagian view show panel, lalu di parameter. Nah, seperti ini tampilannya, parameter. Kita lihat penyimpanan kita di local repository A1. Oke, berarti filenya sudah benar. Kemudian kita cari di bagian show panelnya lagi, operator. Kita cari agregat. Sebentar. Nah, ini agregat, kita klik saja, kemudian kita drag naik ke atas seperti ini, lalu kita sambungkan dari retrieve A1 ke agregat. Ini kita contohkan seperti ini ya. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian parameter. Kita klik dulu di agregatnya, lalu kita ke parameter ini, operatornya kita silang dulu, kemudian kita select atribut jenis barang, kita klik 2 kali, kita pindahkan ke kanan, lalu kita apply. Kemudian di agregatnya klik jumlah terjual, lalu di bagian functionnya kita pilih sum. Kenapa sum? Karena sum ini adalah jumlah total. Lalu kita apply. Melanjutkan yang tadi, kemudian kita tes seperti ini, lalu kita langsung run. Nah, jadi ini adalah datanya, data sum jumlah terjual dan jenis barangnya sudah masuk di sini ya. Kemudian kita akan menggantinya dengan indikator rename. Bukan indikator, sorry, dia operator. Saya salah menyebutkan. Operator. Kita masuk ke bagian desain. Setelah itu kita masukkan rename ini ya.
Lalu kita klik 2 kali di bagian rename. Ini semulanya kosong, yang di new name ya. Nah, di all name nya kita karena ingin mengganti yang di bagian sum, jadi kita klik yang di bagian sum jumlah terjual. Lalu new name nya kita ganti menjadi jumlah total terjual. Jumlah total terjual. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung saja apply. Nah, setelah itu kita tes run kembali apakah berhasil. Nah, jadi datanya seperti ini. Berarti data yang kita masukkan telah berhasil. Kemudian pada tahap berikutnya kita masukkan lagi data kita. Kita klik show panel, lalu repository, kemudian kita import data dari my computer. Kita menyimpannya tadi di local disk C sini, A2, kemudian kita next. Ini datanya, langsung next aja. Nah, ini data yang sudah masuk seperti ini. Lalu kita langsung next. Untuk ini kita langsung saja finish. Nah, jadi datanya seperti ini yang sudah keluar ya kawan-kawan. Kita cek statistik seperti ini. Ada nomor kode cabang dengan kantor cabang, missingnya 0. Yang lainnya sudah pada masuk ya. Lalu kita masukkan data yang ketiga. Balik lagi ke desain. Di bagian view, show panel, repository. Oh, ini masih ada repository yang tadi. A2 nya kita masukkan dulu ke atas sini. Lalu kita import data kembali. Ini merupakan data yang ketiga akan kita masukkan. Local disk C. Tes 1. Tes UTS. Kemudian next, loading. Nah, seperti ini datanya kawan-kawan. Di sini tidak ada missing value, berarti bukan ini datanya. Kita import ulang dari my computer. Sepertinya saya salah naruh. Nah, di tes UTS 2 ini kita next. Nah, ini baru betul datanya. Kenapa di sini dikosongkan? Karena ini akan kita buat missing value, yang mana nanti akan kita bersihkan missing value tersebut sehingga tidak ada lagi missing value yang terdapat di dalam dataset ini. Lalu kita langsung next. Ini datanya ya. Tanda datanya ini maksudnya missing value karena dia tidak ada datanya. Lanjut, kita langsung next lagi. Kemudian datanya ini kita beri nama tes UTS 2 di local repository. Finish. Nah, seperti ini datanya ya. Kemudian kita kembali ke desain. Kita tarik data yang telah kita masukkan tadi ke atas ini. Tes UTS 2 ya. Nah, seperti ini. Repositorinya bisa kita close aja. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita cari operator concatenation. Kita cari dulu di operator.
kita naikkan sedikit ke atas. Generate concatenation, kemudian kita naikkan di atas ini ya, kemudian kita close dulu, tarik ke sini, lalu kita sambungkan dari retrieve tes UTS2 ini ke generate concatenation. Nah, seperti ini. Lalu kita klik di bagian generate concatenation. Kemudian di generate concatenation ini kita sudah klik, lalu ke view show panel kembali di bagian parameter ini ya, tidak kelihatan. Setelah itu dari parameter ini untuk first atributnya kita buat nama depan, dan second atributnya kita buat nama belakang. Nah, setelah itu kita close dulu parameternya. Kemudian kita masukkan lagi operator rename nah ini dia, kita tarik, kita close dulu, kemudian kita sambungkan dari generate ke rename ini. Kemudian kita klik lagi di bagian rename, lalu ke view show panel lagi, parameter ini, kemudian kita edit list, dari nama depan underscore nama belakang menjadi kepala cabang, Nah, kemudian kita apply, lalu kita close. Kemudian operator yang akan kita tambahkan berikutnya adalah replace. Kemudian pada tahap berikutnya kita masukkan operator join. Kita tarik ke atas ini, kemudian retrieve A2 ini kita tarik ke bagian join seperti ini. Kemudian dari replace di bagian hexa ini kita taruh di bagian ring, maksudnya right. Lalu kita klik di bagian join show panel di bagian parameter join ini, yang semulanya inner kita ganti menjadi outer. Nah, ini ya. Kemudian kita edit list, di enter value
kode cabang, kemudian di right key atributnya kita klik lagi kode cabang juga. Kenapa kita klik kode cabang juga? Karena kode cabang ini merupakan key atribut, yaitu merupakan kata kunci. Kemudian kita langsung apply. Nah, setelah itu kita masukkan join lagi. Setelah itu kita masukkan lagi operator join yang ini, sama seperti yang tadi untuk di bagian retrieve A1 di sini ya. Kemudian dari join yang ini kita tarik sebentar, ini kita putuskan dulu. Nah, dari data join ini kita taruh di bagian left, kemudian rename kita taruh di bagian right seperti ini. Kemudian pada yang agregat ini kita ubah yang agregat ini tadi ya, kita view show panel kemudian parameter join ini kita close dulu, lalu select atribut. Nah, jenis barang ini kita ganti menjadi kantor cabang. Kemudian kita apply, lalu pada bagian rename kita ubah jumlah total terjual menjadi jumlah terjual. Nah, seperti ini, lalu kita apply kembali. Sudah. Setelah itu di bagian join kita ubah dari ini kantor cabang, lalu right key atribut yang kedua kantor cabang juga, kemudian kita apply. Sudah. Kemudian yang terakhir kita tambahkan select atribut operator select atribut kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian select atributnya kita sambungkan, lalu kita klik di select atribut, kemudian kita ubah menjadi subset operator yang kita close dulu. Kemudian kita select atribut seperti ini. Kemudian kita pindahkan kantor cabang, kepala cabang, dan juga jumlah terjual. Lalu kita apply. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita close parameternya, maka tampilannya seperti ini. Lalu di bagian select atribut ini kita sambungkan ke yang bagian ujung, kemudian kita langsung run. Terus run.
sini terdapat missing value. Nah, jadi missing value-nya karena kita baiklah, melanjutkan yang tadi di bagian replace parameternya atribut kita kosong, makanya dia timbul atribut selection empty ini. Kemudian kita klik di bagian ini, kepala cabang, seperti ini. Setelah itu kita replace nya ini spasi, kemudian replace what-nya underscore. Oke, sudah selesai. Kita tes run. Nah, berhasil kan, tetapi ini ada data missing value. Kita kembali lagi ke desain. Nah, setelah ini kita run, maka hasilnya akan timbul seperti ini. Jadi cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.